Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kesempatan yang baik adalah kita berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak bulan penjelasan di dalam Al-Quran, tapi Ramadan adalah satu bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Maka Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Perhatikan bagaimanakah Allah memberikan pernyataan syahrul Ramadan. Di ayat lain Allah menyebutkan inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah semuanya ada 12 bulan. Allah firmankan yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 12 bulan tersebut, 4 bulan diantaranya adalah 4 bulan yang suci. Maka 4 bulan yang suci yang dimaksud adalah bulan Rajab dan 3 bulan yang jatuhnya secara berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan di sini Allah tidak merinci bulan-bulan tersebut, tapi penyebutan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan, menunjukkan bulan ini adalah bulan yang mulia. Rasulullah SAW memberikan suatu pernyataan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ada hal yang perlu kita ingatkan terkait dengan bulan Ramadan. Ada beberapa amalan yang kadang kita lupa ataukah lalai di dalamnya. Yang pertama, sebagian kaum muslimin begitu berada di bulan Ramadan, pagi hari bangun, kemudian langsung makan sahur. Maka seorang muslim tatkala bangun hendaknya melakukan hal yang menjadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita bangun tidur, yaitu dianjurkan untuk miring ke sebelah kanan. Berikutnya adalah duduk sebentar, berdiri sebentar, baru sesudah itu berjalan. Jika seseorang melakukan hal ini, insya Allah akan terjauhkan dari penyakit stroke. Yang kedua, hal yang mulia yang bisa kita lakukan adalah berwudu. Dan sebelum wudu, maka petunjuk Nabi memberikan pernyataan agar kita gosok gigi. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Wa fi riwayah inda kulli shalah. Sekiranya tidak membebankan umatku, sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka agar gosok gigi. Orang Arab menyebutnya adalah siwak, memakai siwak, yaitu kayu siwak yang digunakan untuk membersihkan mulut. Rasulullah SAW menyebutkan matharatun lil fami wa mardhatun lirabbi. Orang memakai kayu siwak itu menyebabkan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menjadikan mulutnya adalah bau segar. Maka sebelum wudu hendaknya memakai siwak ataukah gosok gigi. Terkait dengan wudu, maka masing-masing hendaknya wudu dengan sempurna. Abdullah bin Abbas memberikan pernyataan bahwasanya beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW wudu, membasuh anggota wudunya adalah 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, aku juga pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh anggota wudunya 2 kali. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW membasuh anggota wudunya 1 kali. Maka di sini menunjukkan
longgarnya kita tatkala wudhu. Barangkali cuaca dingin, maka bisa wudhu, membasuh anggota wudhunya adalah satu kali. Sekiranya air cukup, maka sunnah adalah 3 kali. Rasulullah SAW memberikan pernyataan terkait dengan wudhu, wabalik fil istinsyaqi illa antakuna sa'ima. Hendaknya Anda bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung kecuali Anda dalam keadaan berpuasa. Kadang seseorang tatkala wudhu berkumurnya kurang sempurna, memasukkan air ke dalam hidung juga kurang sempurna. Maka upaya seorang mukmin untuk memperoleh sholat khusyuk diantaranya adalah dengan sempurnanya anggota wudhu tatkala kita membasuh. Terkait dengan membasuh anggota wudhu, maka ada satu hal yang kadang kita lupa, yaitu mengusap kepala. Itu sunnahnya adalah 1 kali. Mengusap kepala itu sunnahnya adalah satu kali. Sekalipun anggota wudhu yang lain kita basuh dengan sebanyak 3 kali, tapi yang khususan mengusap kepala adalah satu kali. Sesudah kita berwudu, maka sebaiknya jangan langsung makan sahur. Sekiranya kita memiliki waktu yang cukup, masing-masing hendaknya sholat sunnah. Tatkala kita berada di pagi hari, maka dianjurkan untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Hendaknya Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Dan kesempurnaan seseorang berzikir adalah dengan cara melakukan ibadah sholat sunnah. Maka di sini sholat sunnah yang bisa dilakukan tidak harus banyak, bisa dua rakaat, Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, bukankah tadi malam sudah witir, sehingga katanya sholat malam itu ditutup dengan witir? Maka bukan berarti jika sesudah kita melakukan sholat witir tidak boleh melakukan sholat lagi. Yang jelas Rasulullah SAW bersabda, la witrani fil lailah. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Nah, sekiranya kita sudah melakukan 2 rakaat, amal mulia yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa, karena sungguh doa di waktu sahur adalah mustajab. Doa di waktu sahur adalah waktu yang mustajab. Salah satu yang disebutkan di dalam surat Yusuf, tatkala saudara-saudara Yusuf berjumpa dengan ayahnya, yaitu Yakub alaihissalam, dan mereka menyesal sesudah mereka mengetahui bahwasanya selama ini orang yang membantu mereka di negeri Kanaan adalah Yusuf alaihissalam yang tinggal berada di negeri Mesir. Tentunya mereka sesudah mengetahui bahwasanya kesalahan yang mereka lakukan terungkap, maka mereka pun putra-putra Yakub, putra-putra Nabi Yakub alaihissalam yang telah menyakiti Nabiullah Yusuf sekaligus menyakiti ayahnya yaitu Yakub, maka mereka pun berkata, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Saudara-saudara Yusuf, satu ayah, mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun untuk kami terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang salah. Apakah yang dikatakan oleh Yakub alaihissalam? Maka Nabiullah Yakub berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yakub alaihissalam berkata, qala saufa astaghfiru lakum,
sungguh aku akan memintakan ampun untuk kalian, Rabbi, kepada Tuhanku. Bagaimanakah Yakub alaihissalam menjawab apa yang menjadi permintaan anak-anaknya? Yakub alaihissalam tidak memohon ampun di waktu itu. Para ulama memberikan pernyataan di mana Yakub berkata, saufa astaghfiru lakum. Aku akan memintakan ampun untuk kalian. Dan para ulama memberikan pernyataan bahwasanya Nabiullah Yakub alaihissalam memohonkan ampun untuk putra-putranya adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Dan Allah menyebutkan innahu huwal ghafurur rahim. Yakub alaihissalam berkata, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat di pagi hari tatkala beliau hendak ke masjid, maka beliau menjumpai suatu keadaan di mana ada seseorang yang berdoa di waktu sahur. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di pagi harinya mencari rumah siapa, ternyata rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Tatkala beliau ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku dengar tadi pagi engkau berdoa di waktu sahur. Apakah yang menyebabkan engkau melakukan hal tersebut? Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh Nabiullah Yakub alaihissalam mengakhirkan doa di waktu sahur. Maka menunjukkan bahwasanya doa di waktu sahur adalah doa yang mustajab, yang kadang kita lalai, yang kadang kita lupa. Maka tentunya masing-masing tatkala melakukan ketaatan, maka diikuti dengan ketaatan yang lainnya. Bangun tidur berdoa, ketaatan. Gosok gigi, ketaatan. Wudu, ketaatan. Salat, ketaatan. Berdoa juga ketaatan. Makan sahur juga ketaatan. Maka disinilah masing-masing tatkala hidup di pagi hari, di siang hari, sore hari, ataukah malam hari, kita ikuti semua ketaatan yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di antara bentuk ketaatan di pagi hari adalah makan sahur. Sebagian begitu dibangunkan makan sahur, mereka ogah-ogahan. Tidak usah sahur, tidak apa-apa. Karena tadi malam aku jam 12:30 sudah makan sego goreng umpamanya. Makan ketupat umpamanya. Makan lontong sama ini. Ataukah makan di angkringan. Ataukah makan indomie. Sekalipun tadi malam kita sudah makan, maka menjelang sahur, maka masing-masing kita harus sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaknya kalian makan sahur, karena sesungguhnya pada makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Maka makan sahur adalah sunnah. Rasulullah SAW menyebutkan, walau sekalipun kalian meminum satu serutupan, sekalipun kalian minum satu tegukan, maka di sini makan sahur adalah hal yang mulia. Makan sahur adalah hal yang perlu kita lakukan. Kok barangkali kita malas, ya paling tidak makan kurma. Paling tidak makan kurma. Barangkali kita mau makan nasi mungkin masih terasa berat. Ada sebagian kemudian makan roti. Maka hal yang mesti kita perhatikan, makan sahur harus kita lakukan. Maka di antara amal mulia adalah makan sahur, dan makan sahur bisa kita makan yaitu kurma. Karena sesungguhnya kurma adalah makanan yang penuh berkah. Berikutnya, ada sebagian orang tatkala makan sahur maka berhenti sampai di waktu imsak. Ada juga yang makan sahur berhenti sampai azan subuh. Maka dalam hal ini kita bisa memilih di antara keduanya. Ada sahabat Nabi yang ditanya
kapankah Rasulullah SAW beliau berhenti makan sahur? Maka salah satu penjelasan dikatakan Rasulullah SAW berhenti makan sahur sampai waktu subuh, kurang lebih seseorang membaca 50 ayat yang kemudian orang sekarang menerjemahkan dengan imsak, yaitu kurang lebih 10 menit. Maka di sini yang dimaksud seseorang membaca 50 ayat adalah orang yang membaca Al-Quran sudah lancar, tidak kemudian seseorang baca 50 ayat. Sopo sing maca? Oh, sing maca itu Mas itu loh yang baru belajar, barusan selesai Iqra umpamanya. Ya so sampai duha kalau 50 ayat. Maka yang dimaksud di sini adalah 50 ayat yang dibaca adalah dibaca oleh orang yang lancar di dalam bacaan. 50 ayat itu kurang lebih 10 menit. Nah, di sini jika kita makan sahur sampai imsak, maka kita berarti mengikuti apa yang menjadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar Bilal adzan, maka makanlah. Jika kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan, maka hendaknya kalian berhenti makan sahur. Menunjukkan waktu yang kedua jika kita mau makan sahur adalah sampai waktu adzan subuh. Dan dikatakan Rasul punya 2 tukang adzan. Yang pertama adalah Bilal ibn Rabah, beliau adzan di waktu yang awal. Yang kemudian kapankah Abdullah bin Ummi Maktum adzan? Maka Abdullah bin Ummi Maktum adzan adalah di waktu subuh. Abdullah bin Maktum adalah orang yang buta. Maka dikatakan Abdullah bin Maktum tidak adzan subuh sampai beliau mendengar seseorang berteriak asbahna, asbahna, wis esok, sudah pagi, sudah pagi. Maka di sini adalah pilihan. Jika kita makan sahur sampai waktu subuh, maka berarti kita mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita makan sahur sampai imsak, maka di sini kita mengikuti perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang kadang terjadi di masyarakat. Dulu waktu kami masih kecil itu mendapatkan maklumat dari masyarakat. Jika kita lagi makan sahur, kok dengar imsak, harus berhenti. Bahkan yang berada di mulut disuruh ngelepeh, yang berada di mulut disuruh nghabiskan. Ini adalah suatu hal yang tentunya menyelisih sunnah, karena dikatakan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian sedang makan sahur kemudian kalian mendengar adzan subuh sementara di tangan kalian, di puluhan kalian yang di tangan kok ada makanan, maka sempurnakanlah. Maka di sini makan sahur itu sekiranya kita mendengar adzan subuh dan di tangan kita ada makanan, disuruh menghabiskan. Tentunya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang Jawa. Maka kita beragama itu sesuai dengan dalil, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk umat ini adalah kelonggaran di dalam beragama. Kok kita bisa makan sahur mengikuti perbuatan Nabi? Alhamdulillah. Kok kita makan sahur sampai adzan subuh pun juga bisa dilakukan. Di dalam ilmu ushul fikih, bagaimanakah jika perkataan Rasul ternyata bertentangan dengan perbuatan Rasul? Maka dikatakan jika perkataan Nabi bertentangan dengan sabda Nabi, maka sabda Nabi tentunya lebih didahulukan. Di antara bentuk amal mulia adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu memiliki nilai lebih bagus daripada dunia seisinya. Demikian, lain waktu insyaallah kita sambung lagi. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.